Halo Sobat Dewata, ketemu lagi di channel ini. Kali ini admin akan mengulas sejarah asal-usul Pura Sakyenan. Namun sebelum lanjut yuk subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Sejarah asal-usul Pura Sakyenan. Pura Sakyenan adalah merupakan pura kahyangan jagat yang terletak di wilayah selatan Bali, berada di atas pantai di barat laut Pulau Serangan, yaitu sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 10 km di selatan Denpasar. Pura ini masih memiliki hubungan dengan Buddha. Menurut lontar Yusana Bali dibangun oleh Empu Kuturan atau Empu Rajakreta. Dalam sejarahnya pura dibangun karena perwujudan rasa syukur sekelompok orang yang merasa siraangen karena keindahan Pulau Serangan. Berdasarkan lontar Dwijendra Tatwa, nama Sakyenan berasal dari kata Sakya yang berarti, dapat langsung menyatukan pikiran. Sakya tersebut, dalam sejarah Siwa Buddha di Bali, berasal dari kata Sakyamuni, yaitu nama asli dari Siddhartha Gautama. Lontar tersebut menguraikan bahwa pada bagian tepi barat Laut Serangan, Dang Hyang Nirata tertegun melihat keindahan alam laut yang tenang dengan pantai yang asri. Oleh karena itu, ia membangun tempat pemujaan yang diberi nama Pura Sakyenan. Dalam lontar Yusana Bali, Empu Kuturan atau Empu Rajakreta membangun pura berdasar konsep yang dibawanya dari Kerajaan Kediri, Jawa Timur, untuk diterapkan di Bali seluruhnya. Pura Sakyenan ini dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-10 Masehi, sekitar 1005 Masehi. Empu Kuturan tiba di Bali pada tahun 1001 Masehi, dalam rangka menata ulang aspek sosial religius masyarakat Bali. Prabu Udayana dan Empu Kuturan merupakan penganut ajaran Buddha Mahayana Sakyamuni. Pada masa pemerintahan Sri Dalem Ketut Mulasir dari Kerajaan Gelgel, rakyat Serangan diperintahkan untuk membuat pemujaan Batara di tempat yang sebelumnya disucikan Empu Kuturan dan menamainya Parahyangan Dalem Sakyenan. Nama Sakyenan berasal dari kata Sakyamuni, yaitu ajaran Buddha yang dianut oleh Empu Kuturan. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, 1411 Saka atau 1489 Masehi, ia bersama Dang Hyang Nirarta disebutkan membangun Pelinggi Sekar Kancing Gelung di Pura Sakyenan. Ketika Dang Hyang Nirarta mengadakan perjalanan keliling Bali untuk mengunjungi tempat-tempat suci, ia sampai di Pulau Serangan. Dalam Dwijendra Tatwa ditulis, sesudah Dang Hyang Nirarta mensucikan diri di Bukit Payung, lalu beliau meneruskan perjalanan dengan menyusuri pantai laut yang sangat indah dan mempesona menuju arah utara. Pantai yang dilalui cukup permai dengan pasirnya yang memutih memberikan keindahan alam yang sangat mempesona, ditambah lagi dengan hembusnya angin dan lautan yang dapat menyegarkan jasmani beliau. Akhirnya, di sana Dang Hyang Nirarta membangun pelinggi atau bangunan suci di pura atau kahyangan Sakyenan. Menurut masyarakat setempat, Pura Sakyenan awalnya hanya berbentuk sebuah batu bersinar yang ditemukan oleh Dang Hyang Astapaka ketika melakukan perjalanan ke Bali pada tahun 1530 Masehi, akhirnya beliau membuat pura. Selanjutnya pedanda Sakti Wawurau atau Dang Hyang Nirarta melihat pura itu dan menyempurnakannya dengan melakukan upacara. Pura tersebut kemudian dinamakan Pura Sakyenan. Bangunan Pura Sakyenan. Pura Sakyenan berkonsep swamandala terdiri atas pelinggi-pelinggi dan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Pura Sakyenan terdiri atas dua pelebah yaitu Pura Dalem Sakyenan dan Pura Pesamuan atau Penataran Agung Sakyenan. Pura Sakyenan mempunyai 3 halaman atau trimandala yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Masing-masing halaman dibatasi oleh tembok keliling lengkap dengan kori agung, apit lawang dan bebetelan. Pada puncak kori agung dipahatkan hiasan kepala kala. Di dalam Utama Mandala terdapat sejumlah pelinggi seperti candi, bale tajuk, bale pesandekan, dan apit lawang. Di depan Candi Kurung yang menghubungkan Utama Mandala dan Madhya Mandala terdapat 2 buah arca Ganesha yang mengapit Candi Kurung.
Madya Mandala ini seluruhnya dikelilingi oleh tembok penyengker lengkap dengan candi bentar pada sisi sebelah baratnya dan petetesan pada sisi utara dan timurnya. Dinista Mandala hanya berupa halaman kosong. Bangunan pelinggih yang ada di utama Mandala yakni bebatuan berupa Padmacapastana Ida Batara Masjati, juga sebagai pemujaan Jero Duku Sakti. Meru Tumpang 3 Stana Batara Batur, Intaran, Ida Batara Muter. Gedong Jati Stana Ida Ratu Ayu, Gedong atau tajuk Stana Batara Buitan dan Batara Muntur. Ada pula Balai Gede atau Balai Paruman fungsinya sebagai tempat pesamuan para pemangku, dan juga tempat penyucian pratima Ida Batara dan tempat para sulinggi dan para raja pada saat ada upacara puja wali. Pura dalam Sakyenan termasuk Samudra Kerti, tempat memuja atau Stana Sang Hyang Sandijaya atau Tatmajuja atau Ida Hyang Dewa Biswarna atau Baruna yang berdiri di tepi laut selatan desa Serangan. Ia merupakan penjaga segara Pakreti, ketenangan lautan atau samudera, untuk keselamatan dunia, menghilangkan segala jenis rintangan di dunia, dan segala jenis penyakit, serta menyucikan segala jenis kala, buta, dan manusia. Berdasarkan Purana Sakyenan yang disusun oleh tim Dinas Kebudayaan Bali, pada zaman dulu Pura Sakyenan merupakan tempat krama subak untuk memohon agar sawah ladang tidak terkena penyakit serta hama tanaman, memohon berkah, serta kesejahteraan hidup. Purana ini juga menyebutkan bahwa Hyang Sakyenan menjaga walang sangit dan Hyang Masceti menjaga tikus agar tidak merusak sawah dan ladang petani. Kini mata pencaharian penduduk di sekitar wilayah Sakyenan telah beralih ke sektor pariwisata, khususnya wisata bahari atau selancar. Pura Sakyenan menjadi tempat pemujaan untuk memohon kesejahteraan hidup serta keselamatan pada objek-objek wisata yang berada di Sanur, Kuta, Nusa Dua, serta Denpasar. Puja Wali Pura Sakyenan. Puja Wali atau Perayaan Agung dan Piodalan Pura Sakyenan jatuh setiap hari Sabtu Kliwon Kuningan menurut kalender Bali jatuh pada setiap 210 hari. Perayaan berlangsung selama 3 hari dengan puncaknya diselenggarakan pada Minggu Umanis. Perayaan Piodalan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Kuningan, 10 hari setelah Galungan. Sebelum reklamasi daratan yang dilakukan pada tahun 1990-an, para pemedek membawa benda pusaka kuno serta benda-benda suci lainnya dengan berjalan kaki melintasi hutan bakau menuju Pulau Serangan. Jika air laut sedang tinggi, mereka menggunakan perahu bercadik tradisional untuk melintas. Kini, daratan pulau mudah dicapai melalui jembatan sepanjang sekitar 110 meter. Dalam pasamuan atau rapat nyanggra piodalan di Pura Sakyenan yang sudah digelar, dijelaskan bahwa persembahyangan itu merupakan satu paket. Artinya, pemedek harus bersembahyang, pertama ke Pura Susunan Wadon sekitar setengah kilometer ke timur Pura Sakyenan, kedua ke Pura Susunan Agung, dan ketiga ke Pura Dalam Sakyenan pada pelingi paling barat di pinggir pantai yang berbentuk Padmasana. Dalam kajian sastranya, rangkaian ini bisa ditelusuri dari kata Pura Susunan Wadon, Susunan Agung, dan Pura Dalam Sakyenan. Terdapat suatu pengertian Purusa, Pradana, dan Susunan Agung sebagai lingga, yoni, dan tempat penyatuan antara Purusa dan Pradana atau penyatuan sang diri dengan Maharoh sebagai asal mula setiap makhluk hidup. Pemahaman inilah yang ditemukan Empu Kuturan sehingga melahirkan Pura Sununan Lanang dan Susunan Wadon. Juga terjadi hal yang sama pada saat kehadiran Dang Hyang Nirarta sehingga sebagai penghormatan kepadanya, dibuatlah pelinggi Pura Dalam Sakyenan yang merupakan penyatuan antara Siwa dan Buddha. Nah Sobat Dewata, demikian ulasan mengenai sejarah asal-usul Pura Sakyenan. Terima kasih telah menonton video ini, saya Ambara undur diri dan jangan lupa subscribe channel ini dan dapatkan ulasan-ulasan menarik lainnya.